Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Joshua, selamat pagi untuk kita semua. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kehidupan yang boleh kami terima pada hari ini. Sebelum kami memulai segala aktivitas kami pada hari ini, sebentar kami akan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab, yang menjadi bahan sapaan teduh kami pada hari ini. Roh Kudus mampukan kami untuk mengerti, memahami, dan Roh Kudus juga yang memampukan kami untuk melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami. Dan hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan yang akan menyampaikan isi hati Tuhan, pesan Tuhan kepada kami semua. Kiranya Roh Kudus juga berkuasa atas dirinya. Berfirmanlah ya Allah, karena kami semua anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi bahan sapaan teduh kita pada hari ini diambil dari kitab Roma pasal 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2 berbunyi demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, walau kita tinggal dan berada di dalam dunia, tetapi kita tidak boleh sama dengan dunia ini. Sama seperti ikan di laut, walau ikan tinggal di dalam air asin, tetapi tubuhnya tidak asin selama dia hidup. Tetapi saat ikan di laut mati, maka tubuhnya diberikan garam agar bisa awet. Memang kita diutus Tuhan ke tengah-tengah dunia ini, tetapi kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini. Yang dimaksud dunia, saudara, oleh Rasul Paulus adalah jalan hidup yang jahat, yang berdosa di hadapan Tuhan, cara pandang yang bertentangan dengan kehendak Allah. Jadi Rasul Paulus bukan hanya menunjuk kepada keadaan perbuatan-perbuatan duniawi, tetapi pola pikir, sudut pandang, dan sistem kepercayaan yang bertentangan dengan firman Allah. Kita diperintahkan tidak hanya agar tidak berbuat jahat, tetapi juga jangan mempunyai cara pikir yang sama dengan dunia ini. Karena di balik cara berpikir kita sebenarnya ada kepercayaan yang kita pegang. Perintah ini berarti agar kita jangan menjadi serupa dengan kepercayaan palsu yang dipegang oleh orang-orang dunia ini. Saudara, kita perlu waspada dengan pengajaran yang hanya menekankan satu pengajaran tetapi melupakan yang lain. Misalnya,
pengajaran tentang Injil kemakmuran yang mengatakan bahwa kalau ikut Yesus pasti bisa kaya raya, atau pengajaran yang menganggap orang yang sakit pasti karena berdosa. Kita harus memahami Injil secara utuh dan secara menyeluruh ataupun komprehensif. Injil yang berpusat pada Kristus bukan terletak kepada manusia, tetapi pusatnya adalah Kristus itu sendiri. Saudara-saudara, jangan menjadi serupa dengan dunia ini juga dapat berarti jangan menjadi sekuler. Sekularisme terjadi di mana segala pemikiran, perbuatan, rencana, perjuangan, cita-cita manusia hanya memperhitungkan hidupnya selama di dunia ini saja, mengabaikan atau tidak mempercayai adanya kekekalan. Selain itu, kita mesti tegas dengan pandangan-pandangan dunia yang hanya memuaskan keinginan lahiriah dan memuja hawa nafsu, sehingga membuat banyak orang Kristen akhirnya menyimpang dari jalan yang benar. Jadi, kemenangan kita atas dunia dimulai dari kepercayaan kita yang diperbaharui oleh firman Allah saja. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap hari kita harus bisa merubah dunia kita dan membawa berkat bagi sesama. Jangan jadikan dunia yang merubah hidup kita, tetapi hidup kitalah yang sejatinya dapat merubah dunia ini. Agar kita tidak menjadi serupa dengan dunia, untuk itu firman Allah memberikan solusi, berubahlah oleh pembaruan budimu. Firman Allah menginginkan agar kita terus-menerus berubah menjadi manusia yang tidak sama dengan keadaan semula, manusia yang belum diperbarui, manusia yang berdosa, manusia yang sama dengan manusia duniawi, tetapi menjadi manusia yang serupa dengan Kristus. Karena itu, saudara, teruslah kita membawa perubahan bagi dunia, agar dunia ini dipenuhi oleh kemuliaan Allah. Selamat kita semua terus mengerjakan bagian kita, dan selamat kita memperbarui budi kita di dalam kehidupan kita masing-masing. Salam sehat untuk kita semua. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Roh Kudus yang memampukan kami untuk dapat melakukannya, dan mampukan kami terus bisa memperbarui kehidupan kami dengan kuasa Roh-Mu yang Kau berikan pada kami. Bapa di surga, pada saat ini kami ingin berdoa untuk setiap pengurus kategorial yang ada di wilayah Klasis Jakarta, Kalimantan. Kami doakan pengurus kategorial tingkat Klasis, Saitun, Mamre, Moria, KKR, dan Permata. Begitu juga sampai ke Runggun-Runggun, dan juga sampai ke perminggun kami dan perpulungan kami yang ada di GBKP Klasis Jakarta, Kalimantan. Kiranya Tuhan, kehadiran setiap pengurus kategorial, baik yang ada di tingkat Klasis dan juga di tingkat Runggun-Runggun kami, boleh menjadi berkat Tuhan, sehingga melalui kategorial yang ada di gereja kami masing-masing, yang ada di Klasis kami, hanya untuk memuliakan nama-Mu saja. Sertai kami Bapa di dalam kami melewati hari ini. Berikan kami kesehatan yang cukup, agar hari ini juga kami tetap memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam satu nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sehat-sehat kita semua. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.